Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, firman Tuhan yang mendasari perayaan kemerdekaan kita hari ini sekaligus lomba fashion show yang diinisiasi oleh PPD Distrik 19 Bekasi, diangkat dari firman Tuhan Kitab Amsal 31 ayat 10, sekaligus ini menjadi tema. Demikian dikatakan, istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga dari permata. Subtema, jumbai atau sirat yang melambai jalinan permata yang indah oleh kesatuan kebenaran kasih di dalam Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, khususnya buat ibu-ibu sekalian, semua kita pasti menginginkan keluarga yang damai, sejahtera, penuh cinta kasih. Ini adalah idaman kita. Dan setiap orang pasti akan berusaha mendesain diri bagaimana itu didapatkan di dalam keluarga masing-masing. Segala usaha akan dia lakukan. Dia mendesain dirinya, dia berdoa, mempercantik ibadahnya, mempercantik dirinya dalam segala hal demi tujuan itu. Tapi jujur memang tidak semuanya akan berjalan dengan mulus. Pasti banyak tantangan dan persoalan. Pasti banyak hal-hal yang tidak kita duga sebelumnya. Banyak hal-hal yang kita sudah rancang sedemikian, tetapi yang terjadi bukan itu yang terjadi. Semua sudah berusaha kita desain sedemikian rupa, tetapi ada terjadi hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, dan ini menjadi beban berat bagi kita. Maka saudara, dalam pesan kemerdekaan ini, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ini harus menjadi semboyan bagi kita masing-masing. Tidak ada keluarga tanpa masalah, tidak ada pribadi tanpa persoalan. Bangsa ini juga adalah bangsa yang menghadapi tantangan itu. Tetapi semboyan ini harus mengajak kita, kamu yang harus menolong dirimu. Jangan harapkan orang lain menolong dirimu, membantu saudara keluar dari persoalan itu. Maka setiap orang yang mampu pulih, memulihkan dirinya, memulihkan pikirannya, memulihkan semangatnya, dialah orang yang bisa keluar dari segala keterpurukan hidup itu. Dan dia akan bangkit, dia pasti lebih kuat. Artinya saudara, biarlah seluruh persoalan, seluruh tantangan hidup membuat kita menjadi sadar ada hal yang harus dikoreksi dari dalam diri kita masing-masing. Menyesali keadaan tidak ada gunanya, lalu mundur untuk lari dari seluruh kenyataan hidup itu tidak baik. Tapi hadapi, harus saudara cepat memulihkan dirimu untuk keluar dari seluruh persoalan itu dan bangkit cepat. Orang yang pulih, orang yang bangkit, dia harus memiliki kemampuan yang lebih kuat dalam segala hal. Maka saudara, benar tema kita hari ini. Siapa perempuan yang cepat pulih? Siapa itu perempuan yang cepat bangkit dari seluruh persoalan itu? Dialah yang disebut dengan istri yang cakap. Saudara, berbicara tentang perempuan bagi orang Batak, kita harus jujur. Di pundak perempuanlah diletakkan banyak persoalan dan tanggung jawab. Itu makanya disebut pardijabu. Ingat, pemilik rumah itu adalah siapa? Istri. Ala unang iturgatian no surat-surat di jabumda. Ala goryamat tanah salilingon, hanya karena saya katakan ini. Rumahmu akan makin hebat, rumahmu akan makin kuat, rumahmu akan menjadi rumah yang tertata dan memenangkan seluruh pergumulan hidupnya karena ada seorang istri di sana. Makanya kalau ditanya kepada setiap orang siapa yang paling berperan dalam hidupnya, pasti ada dua jawaban. Ibu saya dan istri saya. Kemarin saya gereja di HKBP Setu.
Kebetulan mereka memberikan hadiah kepada anak-anak yang berprestasi. Ada 50 orang lebih. Setelah mereka maju ke depan, ternyata 30 orang lebih adalah perempuan. Bayangkan, dari seluruh yang berprestasi itu sudah kebanyakan perempuan yang berprestasi. Laki-lakinya di mana? Yang mau saya katakan, yang berduduk di sini juga ini adalah perempuan-perempuan yang hebat. Amin. Amin. Ternimu zona kolak kempom mibere ya. Ngapalah pinanggar hotoksib. Aido hebatnya kaparopuan on, amang pendeta. Aku nggak pernah dipuji di rumah lain. Ya dipuji di sopa opo tong. Coba jujur, ini biaya besar ini hari ini. Penampilan besar yang lomba fashion show. Isi do perjulo menilai honak kiningan. Ibu jiamat taru jabu, ima adong kon nahohom. Memang ido paru kilion nion nasalilingon. Dia berusaha cantik, dia berusaha hebat, tapi pujian tidak datang dari orang yang ada di sekitarnya, dari suaminya sendiri. Nah saudara, perempuan sebenarnya tidak hidup dalam sanjungan. Perempuan itu bukan hidup dari apa kata orang, tapi perempuan itu hidup dari apa kata dia, dari desain dirinya yang hebat. Maka saudara, kata cakap tidak sama dengan cakep. Beda. Maka yang dikatakan di sini cakap, jangan dulu saudara pikir ini asalnya soal cantik luar. Cakap di sini adalah totalitas hidup. Di luarnya cantik, di dalamnya juga luar biasa. Maka dalam bahasa Ibrani kata cakap itu dikatakan dengan khail, yang adalah kekuatan, kemampuan dari suatu bala tentara, suatu kuasa yang besar dan hebat. Sudah, kalau saya adalah seorang laki-laki yang cakep, kalau saudara ada perempuan yang cakep, di dalam dirimu ada satu kekuatan yang sangat dahsyat, kekuatan yang melebihi kekuatan seorang tentara. Maka seorang perempuan yang cakap itu adalah perempuan yang memiliki kekuatan yang dahsyat, yang bisa menghancurkan apapun. Sudah, sekaligus bisa meneduhkan semuanya. Setelah ada perempuan tentara, maka kesan sangar sudah mulai hilang. Lihat saudara, pagi-pagi di tengah jalan polisi juga ada laki-laki, ada juga poluannya yang cantik-cantik. Lihat, apakah perempuannya itu kalah dahsyat? Tidak. Mereka juga memiliki kemampuan yang dahsyat itu, tapi bukan menaklukkan kekuatan laki-laki yang lain. Kekuatan dari seorang perempuan itulah yang menghancurkan, yang melembutkan, yang menyamankan rumah tangganya. Maka seorang perempuan yang cakap itu adalah perempuan yang mampu menaklukkan segala sesuatunya yang dihadapi dari kehidupannya. Lalu dalam kamus KBBI, cakap memiliki arti sanggup melakukan sesuatu, mampu dan mahir, pandai, bagus rupanya, cantik, elok, patut, serasi, tangkas, dan cekatan. Itor hubayakum ma PPD ini perempuan di distrik Bekasi. Asal ada kegiatan, nuansa apa kita hari ini? Lalu dari pengertian ini saya nggak mau salahkan, karena memang tampilan luar itu juga harus dijaga. Lihat, dalam rumah tangganya dia memiliki ketahanan, kekuatan hati yang luar biasa, sehingga persoalan apapun yang ada di rumah tangga dia tidak mundur. Makanya lihat, selama perempuan masih dalam statusnya sebagai perempuan yang cakap, rumah tanggamu tidak akan hancur. Kalau perempuan mengatakan rumah tangga ini jalan, pasti akan jalan. Artinya saudara, ini harus kita miliki. Lalu ternyata tampilan luar ini juga perlu. Alai unak pola gabe. Aduh gorda teh. Holan nama jaga budi. Ikut diet. Mok pe adong gona manis. Itu kan?
Big is beautiful. Gak apa-apa, ini soal bagaimana menata. Jadi artinya, karena banyak orang hanya karena menjaga tubuhnya diet lalu diet. Jaga hati-hati, udah bangga dengan dirimu. Amin. Sekarang membayangkan tubuhnya masing-masing dulu. Ukuran berapa itu? Bangga nggak dengan itu? Bangga. Jaga, itu adalah berkat Tuhan yang sempurna. Tapi cuman ada yang aneh bagi saya. Ini selalu saya katakan beberapa minggu ini, karena dalam sebuah pembinaan saya katakan ini. Kalau ada seorang ibu di rumah, biasanya ibu-ibu di rumah pakai apa? Nah inilah, sudah pakai daster, dasternya robeknya banyak, lalu pakai roll. Bayangkan daster yang robek, roll di sini, gitung-gitung di sini juga. Hitam-hitam nggak tahu dari mana lah. Tapi hebatnya, kalau ada temannya yang nelpon, dah ketemu di mall yuk, 5 menit bisa cantik. Bayangkan, daster yang robek, hitam di sini, roll 10, 5 menit janjian sama teman langsung cantik. Lalu pertanyaan saya, kamu cantik untuk siapa? Kamu nomor pesen suwon. Cantik untuk dewan juri, holas sedariodo. Ay biar non holadang mau nak kau ngamar dadi ho. Ala modal besar kan hidon wai. Memang juri tidak adil nonyo manomuse. Kamu cantik untuk Tuhanmu, kamu cantik untuk suamimu, bukan untuk pendeta manurung, bukan untuk dewan juri. Maka tolong ibu-ibu yang di sini, silakan cantik, tapi cantikmu adalah untuk keluargamu. Maka begitu kamu penampilan cantik, tanya suamimu dulu, Pak, Mami cantik enggak? Tanya anak-anakmu, Nak, Mami cantik enggak? Jadi lewat pun di depan suami orang, ya biasa aja udah. Artinya saudara, ini yang harus kita pertontonkan. Maka ketika lomba ini dilakukan, ini adalah mengajak dan menyadarkan setiap perempuan, apalagi perempuan HKBP dan perempuan distrik Bekasi ini. Mari jaga desain dirimu, kualitas hatimu menjadi kualitas yang teruji dalam segala hal. Lalu tampilan fisikmu adalah tampilan yang menarik, yang membuat seisi rumahmu berbahagia berjumpa dengan kamu. Orang yang desain dirinya begitu indah, dia akan bisa mengelola hatinya juga dengan baik. Ini bayangkan, status saja nggak di like bisa benci loh. Statusnya nggak di like, ih, aku nggak suka lihat itulah. Kenapa? Lah soya status sui like tidak buah. Saya ini semana songoni. Imam mailahamu bertobat kawan. Yang mau saya katakan, ini adalah gambaran hati. Kalau saudara adalah perempuan yang cakap, maka benturan apapun yang ada di dalam kehidupanmu tidak membuat kamu menjadi cengeng, tidak membuat kamu menjadi perempuan yang gampang mengeluh lalu menarik diri. Tapi hadapi semua dalam seluruh kekuatan kehidupanmu. Maka lihat bagaimana kitab Amsal ini mencoba mendesain dan menyadarkan kita bahwa seorang istri yang cakap itu adalah seorang istri yang tidak mengenal lelah. Maka lihat pejuang-pejuang bangsa, saya harus katakan pejuang gereja juga, adalah para perempuan-perempuan yang tangguh. Ayang gudang adong be perempuan dak kuboto be ulo nama kosong gereja tahun.
Oleh karena itu tolong kita semua dari dalam ketangguhan hidup kita, sadarkan suamimu untuk rajin ke gereja. Sadarkan rumah tanggamu menjadi rumah tangga yang mengutamakan ibadah itu dalam seluruh kehidupannya. Lalu lihat kitab Amsal ini mengatakan, kalau saudara baca dari pasal 31 sampai ayat 15-21, ia mengatakan demikian. Seorang istri yang cakap itu, ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Merlaku do pion. Alana GoFood no ay nga hatop-hatop. Alana tukang nasi uduk ngay julu jabu. Anak siapa atau cucu siapa kalau berangkat sekolah langsung ke warung ibunya bawa. Aduh warite. Kotak makanan niku mate. Tupperware mang nah merek ngado Tupperware rodang itu. Itu tuh. Kalau seorang istri yang cakap akan bangun pagi-pagi, jangan sampai suamimu lapar keluar dari rumah. Amin. Babu hidup masih kami senyum-senyum bamu hidup. Amang. Ay biar gola dungo toho do menghias diri ale lupa mangalopa. Galak gopetimus di dapurmu manang nadang. Harusnya lah, karena itulah istri yang cakap, sehingga dia juga akan bangun. Toho do ala do kepeng dang ikon ibana pe terjun. Itu benar arif do Amsalon dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Abe, toho do manang naparhobas pangurupi pe na dijabui ikon dungo do ho ajari. Bayau ba do honok kudo Tuhan muna. Molo pangurupi nami do mangalo pedah di jabu nami dak wallang idah. Ay dak kado be hutang yakut pangurupi nami mangalo pa sa jago sa dongal lang aku inatak kudo na hutang yakut tu si. Je molo nang imana para de hodo mangalo pa takwal lang i. Amatani sina songoni. Manang nong mandiri do sudi. Biar wakama tahu pegalam mendiri, lau belanja sendiri itu pasar, masak sendiri lalu makan sendiri. Atau ada ibu-ibu lebih senang suaminya yang masak, makanlah mami, semua sudah tersedia. Anggoya tong bertobat mak. Lalu kemudian lihat, ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dari hasil tangannya kebun anggurnya ditanami. Saya setuju wanita karir. Saya setuju dengan wanita pekerja. Berjuanglah, berkaryalah, lakukan, lanjutkan tugas karyamu sesuai dengan profesimu. Tapi ingat, kamu pardi jabu. Benar kata firman ini, dia beli ladang lalu dia usahai, lalu kamu bekerja. Tugasmu adalah seorang ibu, tugasmu adalah seorang istri. Maka fashion show ini bukan hanya mau mengajak kita, mau menampilkan tampilan luar kita, tapi mau mengajak kita akan tugas tanggung jawab kita sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri yang harus menghidupi keluarga juga. Iban na isona kama taon ni audo honok kudo molo pala dang adong inattay jabu ngare poto cudi alani unang adok pula bangga angwa udak pula bah angwa mattay jabu beres doi atik pisoy siyawin biar ho hamatay do nang bertobat mamereko daripada cek sok jabuon tumagom mahuru siyawin naruhana songoni. Hati-hati sambil lo bereng jopu sotuk sangalewat itu. Artinya ia tahu pendapatannya menguntungkan pada hari pelitanya tidak padam. Mereka kamu nama tohodo gumodak pendapatanmu, tapi pelitamu tidak padam. Pendapatan siapa yang lebih banyak dari suaminya?
Suatu ngadongan no berlaku di balik istri yang sukses ada laki-laki yang menderita. Suatu gabe tohoi. Molonggo dan kepada botamu. Ingat, seorang perempuan yang cakap itu juga adalah menghormati suaminya, membuat suaminya terhormat di dalam segala hal. Hidup nau saya urok gue jamitakku. Dangolu au maniup tasninat tahun. Au komik dua usi mang na sesuatu itu juga untuk pada poton terserah mah. Dak sitiup tasnina inau. Karena seorang istri akan menjaga wibawa suaminya. Begitu ba? Tumago madadak wabing daripada au sitiup tas. Hati-hati dah. Molo makin hebat to suami pe ko makin hebat ma. Hupotong majamitak ko ala pengurus PPD ngai mau si bereng jomma. Langsung ma tabereng jamitaon 7 bayon. Tema nayon teh. Setelah Yesus mendarat di Genesaret lalu berlabuh di situ, semua orang langsung mengikuti dia dan itu kebiasaan Yesus. Lalu ketika dalam sebuah perjalanan ini ada seorang perempuan yang berpenyakit darah di dok pada saat itu, tapi itu adalah penyakit yang sangat-sangat mematikan pada zaman itu. Itorijama marabuni ulos ni Yesus. Boha, malum bo, pitor malum. Nah, kenapa dengan perempuan pendarahan itu menjama jubah, bukan menjama kaki atau menjama tangan? Karena memang dalam Bilangan 15:37 sampai 41 Tuhan memerintahkan bangsa Israel melalui Musa untuk membuat jumbai pada puncak baju mereka dan meletakkan benang ungu kebiru-biruan pada jumbai-jumbai itu. Tujuannya adalah agar setiap kali mereka melihat jumba itu, mereka akan selalu ingat firman dan perintah Tuhan serta melakukannya, dan juga mengingat akan kebaikannya yang telah membawa mereka keluar dari Mesir. Mereka muda? Jumbai itu adalah simbol bagaimana mereka harus melihat, harus terus mengingat bagaimana firman Tuhan adalah firman yang sampai kepada mereka. Lalu ingat, oleh karena itu jumba itu adalah lambang otoritas, lambang kehadiran, lambang wibawa, lambang kuasa. Ketika Daud memberitahu bahwa dia sudah memotong jubah Saul, maka Saul pun mengerti bahwa ia telah kehilangan otoritas. Artinya saudara, ketika jubah itu sudah menjadi jubah yang benar-benar tidak dihargai, otoritas itu bisa hilang. Kemudian lihat Naomi juga kepada Ruth, dan ketika Ruth memohon kepada Boas untuk mengembangkan sayapnya untuk melindungi dia, dia pakai dengan kata kanap yang artinya adalah jubah atau ujung jubah. Siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Ruth, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Artinya jubah itu juga adalah lambang pelindung. Maka di mana jubah dan jubah ini menjadi sebuah perbincangan, ini adalah gambar otoritas Allah, lalu ini juga adalah gambar dari sebuah perlindungan. Lalu bagaimana dengan orang Batak? Dalam dunia Batak ada 3 unsur yang benar-benar dihidupi orang Batak: darah, nafas, dan panas. Yang mau saya bahas tidak ini semua, tapi yang mau saya ikatkan dengan panas ini. Bagi orang Batak, panas itu bukan hanya berasal dari matahari dan api, tapi panas itu, kehangatan itu diterima orang Batak juga dari ulos. Maka ulos itu bagi kehidupan orang Batak adalah gambaran dari perlindungan akan kehangatan. Dulu
ulos itu dipakai bukan sebuah mode, bukan fashion, tapi kebutuhan hari-hari. Ini yang dipakai oleh wanita-wanita Batak. Ini yang dirancang wanita Batak untuk seisi rumahnya. Artinya uloslah yang memberi kehangatan itu. Kemudian ada pepatah Batak mengatakan, ijuk pangihot ni hodong, ulos pangihot ni holong. Artinya saudara, ulos itu adalah pengikat cinta. Lihat ketika mengulosi, mulai dana baru tubuh pehola sorang ngadilian ulos. Sahat tu nama tua. Artinya saudara, kehangatan lambang holong itulah gambaran yang harus keluar dari ulos yang kita kenakan itu. Maka setiap orang yang mengenakan ulos, dia harus mampu merajut keluarga, komunitasnya, rumah tangganya, benar-benar hidup dalam kehangatan dan cinta itu. Maka sekarang tampilanmu dengan ulos ini, dengan jumba-jumba ini adalah gambaran komitmen saudara, komitmen perempuan untuk merajut rumah tangganya di dalam kehangatan dan dalam cinta itu sendiri. Lihat juga sirat-siratnya itu. Setiap sirat yang ada di ulos itu, itulah sirat yang mengokohkan, membuat ulos itu tidak tercerai-berai. Itu yang menyatukan. Maka ulos itu adalah lambang rajutan juga. Seorang perempuan yang memakai ulos harus menjadi perempuan dalam kecakapannya yang mampu merajut rumah tangganya menjadi rumah tangga yang tidak boleh dicerai-beraikan oleh apapun. Amin. Isi mana kecewa mamereng amat tanah. Adong saya daumai. Tapi sekalipun kamu kecewa, kehadiranmu sebagai seorang perempuan yang cakap harus mampu merajut itu dengan cinta kasihmu. Amin. Saya harus jujur, saya salut dengan perempuan yang saya tahu suaminya sudah sakit menahun, tapi dalam cintanya yang luar biasa, dia mampu merawat suami itu. Saya harus hormat. Tidak semua orang bisa begitu. Maka saya harapkan para perempuan yang ada di sini, sekecewa apapun kamu dengan keluargamu, sesulit apapun keadaan perjalanan rumah tangga, rajutan cintamu adalah rajutan cinta yang terus mengokohkan rumah tanggamu. Songoni macam itakuna teh, ay manang nabuh hape ngatu pisin sunroh hamuna. Ipasu-pasu di batama hita saluhuna. Biarlah Vincenzo ini semakin menguatkan cinta, semakin menguatkan rajutan, semakin menguatkan kehangatan bagi kita. Semua kita, semua tang doho tahu teh, hamu nado. Sude hamu adalah istri yang cakap. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas firman yang mengingatkan kami bahwa kami, ibu-ibu yang ada di sini secara khusus adalah istri yang cakap, istri yang memiliki kekuatan, ketahanan, kemampuan mengelola dirinya sehingga dia akan tangguh menghadapi apapun, dan juga mampu mendesain dirinya, mempercantik dirinya, membuat dia semakin elok demi kebahagiaan rumah tangganya. Berkati mereka semuanya sebagai seorang ibu yang dalam kehangatan cinta, yang dalam rajutan cinta hadir di rumah mereka masing-masing. Tidak ada kekecewaan yang membuat mereka mundur, tapi kekecewaan dan tantangan akan semakin menguatkan mereka. Biarlah acara hari ini memulihkan mereka dan menguatkan mereka demi identitas sebagai seorang istri yang cakap. Terima kasih hanya dalam Yesus Kristus. Amin.